Ya, selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, kepada para pendamping pimpinan dari kabupaten kota ataupun pimpinan Forkopimda yang berada di luar ruangan, di dalam ruangan ini, mohon saat ini juga dapat berpindah tempat, mengambil tempat di lobi Hotel Peninsula ini. Dan kepada Humas Kabupaten Kota, disilakan untuk menempati juga tempat transit di lobi hotel. Pimpinan, ajudan, protokol, dan Humas Kabupaten Kota dengan hormat disilakan untuk dapat mengambil tempat di lobi hotel ini. Dan untuk pengambilan gambar berkenan akan dilakukan oleh Humas Pemprov Sulut. Disilakan kepada Humas Kabupaten Kota, Humas Instansi Vertikal, dan lembaga lainnya bisa berkoordinasi bersama Humas Pemprov Sulut. Terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin sekali lagi karena Bapak Gubernur sudah sebentar lagi tiba, kami mohon kepada Bapak Ibu yang masuk di dalam ruangan ini agar menggunakan ID card. Yang tidak menggunakan ID card, mohon untuk dapat meninggalkan ruangan ini. Demikian juga dengan menggunakan masker. Dan bagi para ajudan, humas, pendamping, kiranya dapat meninggalkan tempat ini. Demikian diinformasikan juga untuk juru foto dapat mengambil foto pada humas. Terima kasih. Dan mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Bapak Ibu hadirin undangan, disilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai yang telah ditentukan. Dan kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang menggunakan masker selama acara berlangsung serta mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Kepada para pendamping pimpinan, disilakan untuk berpindah tempat di lobi Hotel Peninsula ini. Sekali lagi kepada seluruh pendamping pimpinan, disilakan mengambil tempat di ruang transit atau lobi Hotel Peninsula. Terima kasih. Diberikan kesempatan untuk sesi foto selama 60 detik dan untuk selanjutnya disilakan para juru foto untuk dapat segera berpindah tempat. Selama acara berlangsung kita sekali lagi diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang selalu menggunakan masker selama acara berlangsung dan tetap menjaga jarak serta mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Dan juga kami menyampaikan kepada para pendamping pimpinan disilakan untuk berpindah tempat. Kepada kita sekalian undangan untuk tidak diperkenankan melakukan siaran langsung di media sosial selama acara berlangsung. Terima kasih. Sesi foto selesai, dengan hormat para juru foto disilakan untuk berpindah tempat. Disilakan kepada Bapak Ibu yang tidak berkepentingan dalam acara saat ini, kiranya dapat berpindah tempat mengambil tempat di ruangan transit atau lobi dari hotel ini. Acara ini akan berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari terjadinya kerumunan. Kepada para pendamping pimpinan dan Bapak Ibu yang masih berdiri di bagian belakang, dimohon untuk saat ini juga disilakan untuk berpindah tempat, menempati ruang transit atau lobi dari hotel ini. Terima kasih. Dan diucapkan terima kasih kepada kita sekalian
yang mengikuti acara ini dengan tetap menggunakan masker selama acara berlangsung. Untuk sesi foto selesai, dengan hormat para juru foto disilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri PPN, Kepala Bappenas yang mengikuti acara ini secara virtual, Bapak Suharso Monoarfa. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokame, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. Anda Stephen Oekando. Yang kami hormati yang hadir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Yang kami hormati para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota seprovinsi Sulawesi Utara yang hadir. Yang kami hormati staf ahli bidang hukum Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro SSI MSI yang mengikuti acara ini secara virtual, dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, Dr. Insinyur Leonard VH Tampubolon MA PLT yang mengikuti acara saat ini secara virtual. Sekali lagi selamat siang dan selamat datang dalam rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, hari ini Rabu 21 April 2021. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara saat ini, marilah dengan semangat kebangsaan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur dan harapan untuk terlaksananya acara ini, kita akan memanjatkan doa bersama dipimpin oleh Ibu Pendeta Rita Tangel Dalos MTH.
Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah dan memohonkan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta alam semesta, penguasa jagat raya ini, di ruang sukacita ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memanggil nama-Mu yang kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang merahmati hidup kami dengan kekuatan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur diberi ruang dan waktu, dikaruniakan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 di hari yang sangat spesial bagi bangsa kami, Hari Kartini. Kebahagiaan kami ya Tuhan adalah karena Engkau berkenan menghadirkan Menteri PPN, Kepala Bappenas RI, staf ahli bidang hukum dan kesatuan bangsa Kementerian Dalam Negeri, PLT Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas RI. Sebagai undangan tetapi juga sekaligus sebagai narasumber dalam acara akbar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami datang bermohon kepadamu. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati acara Musrenbang RKPD tahun 2022 ini, agar dapat menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan rancangan RKPD, sehingga dapatlah tercipta sinkronisasi rencana yang baik untuk dapat mewujudkan harapan dan tujuan pembangunan nasional dan daerah kami di sini. Yang kami percaya hasil yang akan dicapai ini akan dituangkan dalam Pergub tentang RKPD 2022 sehingga dapat terwujud visi besar Sulawesi Utara mewujudkan Sulut yang sejahtera sebagai pintu gerbang Asia dan Pasifik. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon, anugerahkanlah kiranya kami semua di sini hikmat dan keberanian, terutama bagi yang memikul tanggung jawab besar untuk hidup banyak orang, secara khusus bagi gubernur kami, Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, masing-masing bersama dengan Ibu. Juga Tuhan memberkati Forkopimda Sulut, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, semua perangkat daerah dan stakeholder lainnya. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, karena kami sangat sadar siapakah kami sehingga beroleh rahmat dan diberi amanat oleh Tuhan untuk berada di tempat ini. Maka biarlah
wajah-Mu bercahaya atas kami semua. Dan kasihanilah kiranya kami, peliharalah kami semua dalam damai-Mu. Berkatilah kami, dan oleh pengasihan Tuhan, acara ini dapat terlaksana dengan baik, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dengarkanlah permohonan doa syukur kami ini Tuhan. Ampunkanlah dosa, kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini kepada Tuhan yang kami sapa, kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam persekutuan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Dengan hormat disilakan Ibu Insinyur Yeni Karol, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa. Yang saya hormati pimpinan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, yang saya hormati daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati para kepala instansi vertikal kementerian lembaga di Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati para akademisi, tenaga ahli dan unsur perguruan dilandasi oleh beberapa aturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah penyempurnaan rancangan RKPD 2022 melalui penyepakatan permasalahan prioritas pembangunan daerah, sinergitas arah kebijakan pembangunan kabupaten kota, provinsi dan nasional yang akan dijabarkan ke dalam program kegiatan subkegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta Musrenbang ini sebagai bagian dari tahapan penetapan keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang pembentukan tim penyusun RKPD 2022, kemudian pelaksanaan rapat orientasi usulan dapat dipertimbangkan untuk masuk di dalam RKPD 2022 Provinsi Sulawesi Utara. Musrenbang RKPD tahun 2022 ini dilaksanakan dengan kehadiran peserta secara langsung dan virtual atau dilaksanakan secara hibrid dengan kehadiran kurang lebih 150 peserta di dalam ruangan ini, dan yang menghadiri secara online sebanyak 150 peserta. Selanjutnya dilaporkan bahwa untuk mewujudkan sinergitas pusat dan daerah, maka Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan memberikan arahan secara virtual di dalam Musrenbang ini. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, dilaporkan bahwa
dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, maka telah dilakukan evaluasi kreatif melalui penilaian proses perencanaan pembangunan dan pencapaian pembangunan di daerah dan HPD tahun 2021. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin serta musrenbang yang berbahagia, demikian laporan ini dengan harapan musrenbang menjadi ajang untuk koreksi, klarifikasi dan penajaman terhadap rancangan RKPD Sulawesi Utara tahun 2022 yang diajukan untuk kemudian menjadi bahan perumusan rancangan akhir RKPD Sulawesi Utara dan akan ditetapkan dalam bentuk peraturan gubernur. Akhirnya, kepada yang terhormat Bapak Gubernur, mohon perkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan pembangunan daerah PPD 2021. Kategori Kabupaten Terbaik 3 Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Terbaik 2 Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Terbaik pertama Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan untuk penghargaan pembangunan daerah kategori kota, penghargaan pembangunan daerah kategori kota. Terbaik 3 Kota Mabagu. Terbaik 2 Kota Bitung. Dan terbaik pertama Kota Manado. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu disilakan kepada Bapak Ibu para penerima penghargaan, Bapak Ibu Wali Kota, Bupati yang hadir penerima penghargaan, dengan hormat silakan mengambil tempat di depan. Sekali lagi kami membacakan untuk kategori kabupaten: terbaik 1 Kabupaten Kepulauan Sitaro, terbaik 2 Kabupaten Minahasa Tenggara, dan terbaik 3 Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Serta untuk kategori kota: terbaik 1 Kota Manado, terbaik 2 Kota Bitung, dan terbaik 3 Kota Mabagu. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota, penerima penghargaan atau yang mewakili, dengan hormat diundang mengambil tempat di atas panggung. Untuk penghargaan pembangunan daerah kategori Kabupaten: terbaik 1 Kabupaten Sitaro, terbaik 2 Kabupaten Minahasa Tenggara, dan terbaik 3 Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Serta mengundang untuk mengambil tempat di depan untuk kategori kota: terbaik 1 Kota Manado, terbaik 2 Kota Bitung, dan terbaik 3 Kota Mabagu. Untuk penyerahan penghargaan pembangunan daerah kabupaten kota tahun 2021, dengan hormat berkenan mengundang Gubernur Sulawesi Utara untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada para penerima penghargaan pembangunan daerah kabupaten kota tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kita menyaksikan bersama
Gubernur Sulawesi Utara akan menyerahkan penghargaan kepada terbaik pembangunan daerah untuk Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Mengucapkan selamat dan sukses selalu kepada para penerima penghargaan, kepada kabupaten kota yang saat ini berkenan menerima penghargaan untuk pembangunan daerah tahun 2021. Dan selanjutnya berkenan Bapak Gubernur akan menyerahkan untuk kategori kota kepada kota-kota Bagu, Kota Bitung, dan Kota Manado. Mohon berkenan untuk dilanjutkan foto bersama, dan setelah foto bersama dengan hormat disilakan kembali ke tempat duduk kepada para penerima. Sekali lagi disilakan untuk sesi foto bersama. Sesi foto dimulai 1, 2, 3. Sekali lagi untuk tertibnya sesi foto 1, 2, 3. Sesi foto selesai dengan hormat kepada para penerima penghargaan kembali ke tempat, dan berkenan Bapak Gubernur Sulawesi Utara ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan arahan Gubernur Sulawesi Utara yang terhormat Bapak Oli Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Bapak Haji Suharto Monoarfa, yang mengikuti secara virtual, Stephen Kando. Yang kami hormati staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Bapak Dr. Insinyur Leonard PH Tampubolon. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pak Edwin Silangen. Yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang hadir, yang mewakili Pak Kapolda, Pak Wakapolda, yang mewakili Pak Panglima, Pak Kasrem, dan mewakili Ibu Kajati. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan para bupati, wali kota, dan wakil bupati yang mewakili pemerintah provinsi se-Provinsi Sulawesi Utara, baik yang mengikuti secara virtual maupun yang mengikuti secara langsung. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, yang telah dilaksanakan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi hingga tingkat nasional. Dalam musrembang ini kita akan membahas rancangan RKPD tahun 2022 untuk menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya dengan sesuai dengan pagu indikatif yang ada indikator dan target kerja serta lokasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi yang telah mengklarifikasi. RKPD 2022 adalah bagian dari pencapaian visi misi besar RPJMD 2021 sampai dengan 2026 menuju Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik dengan 5 misi pembangunan, yaitu peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara, penguatan ekonomi dan bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa.
dan pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah. Provinsi Sulawesi Utara mengarah fokus pembangunan daerah pada reformasi sosial, ketahanan pangan, dan peningkatan infrastruktur sebagaimana dengan 7 prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana, ketersediaan dan distribusi pangan, penguatan UMKM dan industri pengolahan, peningkatan infrastruktur dasar dan sosial, memperkuat stabilitas Kamtipmas dan transformasi pelayanan publik. Untuk mengimplementasikan pendekatan politis dan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2002 juga telah diterima pokok-pokok pikiran dari seluruh anggota DPRD yang diwarnai dengan aspirasi masyarakat yang dimasukkan melalui sistem informasi pembangunan daerah dalam pencapaian visi misi dari Major Project RPJMN 2020 sampai 2024. Antara lain pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional di wilayah Likupang, pembangunan pengolahan limbah B3 medis di Manado, pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang, pembangunan tanggul pengaman pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya kira beberapa hal yang target yang sudah bisa saya sampaikan, khusus Pak Menteri, mohon Pak Menteri bisa memberikan sambutan dan pembukaan dengan baik. Begitu juga Pak pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN Bappenas dalam rancangan RKPD tahun 2022 ini, Pak Menteri, Provinsi Sulawesi Utara perlu dukungan yang besar. Karena Pak Menteri juga ada darah-darah Sulawesi Utara. Jadi Pak Menteri tentunya tidak mau lupa kemari toh. Orang semua basudara, kan begitu Pak Menteri. Saya kira ini yang bisa sekali saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, musyawarah perencanaan pembangunan pemerintah Sulawesi Utara di tahun 2022, dan saya meminta Pak Menteri untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Semoga Tuhan selalu menyertai. Sadu, wassalamualaikum. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kita ikuti bersama arahan dan pembukaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia. Dengan hormat disilakan Bapak Suharso Monoarfa. Yang saya hormati dan yang saya sayangi, saya banggakan, Gubernur, Pak Gubernur, seorang Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan Pak Wakil Gubernur, Forkopimda di Provinsi Sulawesi Utara, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Kepala Bapeda,
pembangunan nasional yang sedang kita hadapi saat ini. Yang kedua, kerja pemerintah tahun 2022. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan hasil dari pikiran, gagasan, dan kesepakatan sejak forum pra-Rakorgub, Rakorgub hingga Rakor 45 100 tahun Indonesia merdeka. Kita ingin menjadi negara yang setidak-tidaknya menurut berdasarkan skala GDP dunia, kita menjadi negara di dunia dalam hal GDP-nya. Ya, kira-kira pada tahun 2045 kita berharap bisa mencapai 7 triliun US dollar. Dan pada tahun 2036 kita mudah-mudahan sudah lepas dari middle income trap pada tahun 2036. Ini rancangan kita awalnya. Tapi kemudian pandemi COVID-19 ini membuat kita bergeser. Karena tentu saja pandemi ini berimplikasi luas kepada seluruh sektor-sektor kehidupan dan dengan demikian berdampak luas terhadap kinerja pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Karena itu kita memerlukan adaptasi, penyesuaian rencana pembangunan kita, termasuk penyesuaian. Kita harus segera melakukan transformasi ekonomi dengan bertahap, melepaskan ketergantungan terhadap peranan-peranan penting dalam terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang utama struktur perekonomian kita. Jadi kita harus mampu mentransformasi dari negara yang berdaya saing di sektor manufaktur dan jasa modern, karena kedua sektor ini menjanjikan. Karena kedua sektor ini memiliki nilai tambah yang tinggi bagi kemakmuran bangsa. Dan transformasi ekonomi ini dalam jangka menengah dan panjang harus dimulai dari sekarang dan titik tumpunya pada tahun 2022. Karena itu, pada kesempatan ini, sebagai titik tumpu pada tahun 2022 untuk mengembalikan trajektori sebagai pertumbuhan yang kita harapkan, pada tahun 2022, tema rencana kerja pemerintah adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dan tema tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut menjadi 10 fokus utama, yakni industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan. Pada rancangan RKP tahun 2022 ini, pembangunan regulasi dan tata kelolaan kelembagaan menjadi penentu yang mendukung pencapaian prioritas nasional maupun major project dalam RKP 2022. Dan saya percaya di Sulawesi Utara hal ini akan lebih cepat karena Pak Gubernur sangat mendukung, sehingga seperti arahan Bapak Presiden, program pemerintah tidak hanya akan sekedar SEM di Sulawesi Utara, tapi juga deliver. Seluruh inisiatif tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Sulawesi Utara yang pada gilirannya akan mengurangi angka kemiskinan. Maka pada pembahasan dalam rakor Tekrenbang beberapa waktu yang lalu, yang disepakati sasaran laju pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Sulawesi Utara diusulkan sebesar 4,3 hingga 5,3%. Dan kami mengapresiasi komitmen Provinsi Sulawesi Utara untuk berkontribusi penuh terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 ini. Kami yakin target ini dapat dipenuhi, diantaranya didukung oleh potensi peningkatan investasi melalui beberapa proyek utama, serta potensi peningkatan kinerja ekspor seiring pulihnya ekonomi global.
Kemudian untuk tingkat kemiskinan, sasaran yang disepakati adalah 6,9 hingga 7,5%. Ini di bawah nasional, sehingga ini sungguh menggembirakan. Sedangkan untuk sasaran tingkat pengangguran terbuka berkisar di antara 6,47 hingga 7,18, dan ini juga sasaran yang lebih baik di sasaran nasional. Karena itu, dalam kesempatan ini, Bappenas ingin mengajak semua, khususnya jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk pemerintah di tingkat kabupaten kota, untuk lebih optimis terhadap masa depan pembangunan daerah yang sama-sama kita rencanakan. Bappenas telah mengidentifikasi keserasian antara fokus pembangunan RKP tahun 2022 dengan isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Utara. Mari coba kita ambil contoh isu penurunan kinerja ekonomi daerah di beberapa sektor jasa, adanya inflasi daerah yang belum dapat dikelola seperti Kek Bitung karena permasalahan lahan. Isu ini sangat relevan dengan fokus pembangunan bidang industri, pariwisata, dan UMKM. Dan kita tahu persis bahwa di Provinsi Sulawesi Utara terdapat banyak jenis komoditas unggulan yang dapat dioptimalkan melalui ketenaga listrikan yang mengakibatkan produksi sektor pertanian sedikit terkendala. Sehingga kami ini cukup relevan dengan fokus pembangunan di bidang industri yang harus diperhatikan. Selain infrastruktur, ketahanan pangan, dan UMKM. Isu strategis lainnya adalah risiko bencana di Sulawesi Utara yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2022. Sinergi berbagai pihak tentunya diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi Provinsi Sulawesi Utara. Bappenas merekomendasikan beberapa rumusan prioritas daerah berdasarkan isu strategis yang sama-sama telah disepakati di forum-forum sebelumnya. Antara lain, Provinsi Sulawesi Utara mempercepat pengembangan hilirisasi industri pengolahan dan sumber daya alam melalui pemanfaatan dan kepaduan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, dan konektivitas wilayah untuk pemerataan pembangunan dan distribusi hasil perikanan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lokal untuk dapat berpartisipasi dalam sektor-sektor ekonomi berkembang, membangun sumber daya manusia yang difokuskan pada peningkatan kualitas, kuantitas, dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan upskilling tenaga kerja lokal sesuai dengan peluang pasar pada sektor-sektor perekonomian. Dan yang keenam adalah memperkuat upaya mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim yang ekstrim agar kita mampu mengurangi risiko bencana sesuai dengan tipologi bencana daerah. Selain itu, tantangan terkini pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang saya kira patut kita selesaikan pada tahun 2022 adalah pengembangan perekonomian berbasis industri pengolahan dan jasa. Dalam hal ini adalah pengembangan Kek Bitung yang ada masalah dan clearing Pak Gubernur di sini. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas, ini terutama mainland yang di benuanya dan daerah kepulauan. Ini nanti kita bicarakan secara teknis. Kemudian keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam sektor ekonomi unggulan. Dan terakhir adalah terkait dengan bencana. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita dalam hal mitigasi dan tanggap. Saya juga ingin sampaikan atau menginformasikan bahwa dari 5 usul yang sudah disampaikan pada kami, berpeluang besar untuk masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022. Terdapat 2 proyek pembangunan tanggul pengaman pantai dan 1 proyek normalisasi sungai. Di samping itu telah diakomodir juga usulan proyek pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional di Likupang dan proyek pembangunan rumah susun. Tentu saja proyek-proyek usulan ini diharapkan bisa dapat direalisasikan secara optimal. Dan untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari
pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan terutama dalam hal memastikan readiness kriteria untuk pelaksanaan proyek-proyek prioritas itu. Demikian Pak Gubernur yang dapat saya sampaikan. Selamat dan sukses atas penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara. Semoga langkah ini meneguhkan kita tekad untuk bersatu padu, menghilangkan sekat-sekat sektoral demi kemajuan Provinsi Sulawesi Utara yang merata. Dan saya gembira sekali tadi Pak Gubernur juga telah mulai memfokuskan APBD, sehingga mungkin ada kedinasan yang tahun ini atau tahun 2022 menurun, nanti yang kedinasan yang lain akan meningkat, sehingga terjadi efektivitas, efisiensi. Bukan berarti mereka sama sekali tidak akan memperoleh anggaran, tetapi setidaknya ada penekanan-penekanan khusus. Dan dengan mengucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Salam. Salam sehat dari kami. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama pemaparan materi oleh staf ahli bidang hukum dan kesatuan bangsa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan hormat disilakan Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI. Yang terhormat Bapak Menteri BPN, Bappenas, Bapak Haji Suharto Manoarfa, yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dodo Kambe, SE, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sambutan pengarah Bapak Menteri Dalam Negeri pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara tahun 2022, Rabu 21 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri PPN, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri PPN, Kepala Bappenas, yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara, yang terhormat Ketua DPRD Sulawesi Utara, yang terhormat para Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Utara, yang terhormat unsur pimpinan instansi vertikal, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah, yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah, yang terhormat tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, akademisi, dan para undangan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama walaupun tidak bertatap muka secara langsung, untuk mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrenbang RKPD Sulawesi Utara tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, di atas Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat membahas perencanaan pembangunan Sulawesi Utara tahun 2022 yang mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, sebab melalui forum ini
seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program kegiatan yang diusulkan, sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Sulawesi Utara tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu pemerintah telah merencanakan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, serta 7 prioritas nasional sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 2, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Adapun sasaran pembangunan yang direncanakan dalam rancangan awal RKP tahun 2022 yaitu 1, pertumbuhan ekonomi antara 5,4% hingga 6%. 2, tingkat pengangguran tertekan antara 5,5% hingga 6,2%. 3, rasio Gini 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia 73,44 hingga 73,46. Penurunan emisi gas rumah kaca 26,8% hingga 27,1%. Nilai tukar petani 102 hingga 104. Nilai tukar nelayan antara 102 hingga 105. Dan 7, tingkat kemiskinan antara 8,5% hingga 9%. Sasaran pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan telah direncanakan dalam rancangan awal RKP tahun 2022. Untuk wilayah Sulawesi, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9% hingga 7,6%, dan tingkat kemiskinan 9,7%, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3% hingga 4,5%. Adapun arah pengembangan wilayah Sulawesi tahun 2022 terkait dengan Sulawesi Utara adalah wilayah metropolitan Manado, destinasi prioritas pariwisata Manado, Likupang, kawasan ekonomi khusus Bitung, dan kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang. Kemudian rancangan RKPD di Sulawesi Utara tahun 2022 UMCK kepada pemerintah pusat melalui rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2021 yang disetujui sebanyak 23 usulan dengan rincian 5 usulan diakomodir dan 18 usulan dibahas lebih lanjut.
Penentuan target dalam RKPD tahun 2022, Sulawesi Utara harus berpedoman pada target makro yang nantinya dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022. Adapun target makro untuk Sulawesi Utara 0,5%. Tingkat kemiskinan 6,9 hingga RKP dan tema RKP Nasional Pemulihan Ekonomi dan Reformasi antara pusat dan daerah ini diharapkan target pembangunan baik nasional dan daerah dapat secara sinergis tercapai. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan Musrenbang RKPD didasarkan pada Permendagri nomor 9686 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pembahasan rancangan RKP dalam Musrenbang dilaksanakan dalam rangka 1. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah, 2. Menyepakati prioritas pembangunan daerah, 3. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokasi. 4. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Dan 5. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Hadirin yang saya hormati, Provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 2.660.906 jiwa dengan 884,89 kepala keluarga. Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 11 kabupaten dan 5 kota. Dalam konteks capaian indikator pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, tercatat bahwa indeks pembangunan manusia 72,93. Kemiskinan mencapai 7,78%. Gini rasio 0,37. Tingkat pengangguran terbuka 7,37%. Dan pertumbuhan ekonomi minus 0,99%. Dan pada APBD tahun anggaran 2021, Provinsi Sulawesi Utara memiliki anggaran pendapatan sebesar 4,07 triliun rupiah dan anggaran belanja sebesar 4,09 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya pembiayaan yang dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi penyusunan RKPD tahun 2022. Perkembangan kasus COVID-19 harian di Sulawesi Utara, kenaikan per tanggal 19 April 2021 ada penambahan 6 kasus. Dengan penambahan kasus tertinggi terjadi pada tanggal 24 Januari 2021, 241 kasus, dan penambahan pasien sembuh tertinggi pada tanggal 3 Februari 2021, yaitu 254. Total kasus COVID-19 di Sulawesi Utara sebanyak 15.490. Angka kesembuhan juga cukup tinggi, yaitu 12.780. Dengan total kematian 502. Dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, terdapat sebanyak 3 kabupaten kota merupakan zona orange atau resiko sedang. Tempat tidur isolasi di Sulawesi Utara menunjukkan status cukup. Sementara dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Utara terdapat 3 kabupaten dengan status tempat tidur isolasi tidak cukup. Hadirin yang saya hormati, dalam menyikapi potensi dan keterbatasan yang dimiliki, beberapa arahan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RKP Sulawesi Utara tahun 2022 antara lain sebagai berikut.
Satu, mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada secara nasional, perlu dilakukan repriorisasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang. Yang kedua, melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama pandemi, misalnya dengan memperkuat infrastruktur pelayanan dasar, terutama kesehatan, puskesmas atau puskesdes, dan penunjang kesehatan, sanitasi dan air minum layak. Infrastruktur penunjang ekonomi, antara lain energi dan telekomunikasi, dan infrastruktur pedesaan, penunjang ketahanan pangan. Ketiga, dengan asumsi pandemi dapat dikendalikan tahun 2022, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas, sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, seperti pariwisata, misalnya perhotelan, industri dan jasa pendukung pariwisata, ekonomi kreatif, industri atau UMKM, perdagangan, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam efektivitas ekonomi berbasis digital. 5. Pelaksanaan belanja modal, barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal. Arah penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara agar memperhatikan fokus kebijakan yang terdiri dari pertama, pemulihan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur kawasan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan perbaikan fasilitas, sistem pelayanan investasi daerah, dan melanjutkan beberapa program yang tertunda pada tahun 2020. Kedua, peningkatan belanja infrastruktur daerah seperti pemanfaatan creative financing melalui mekanisme kerjasama dan pendanaan terintegrasi. Ketiga, sinergi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD dalam Human Capital Development seperti pengetatan mandatory spending, dana transfer, dukungan program Merdeka Belajar, dan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembiayaan alternatif, kerjasama antar daerah, evaluasi hibah dan bansos, reorientasi belanja modal, dukungan pemulihan ekonomi sektor real, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD, dan penguatan perlindungan sosial. Penyesuaian alokasi APBD dapat dilakukan dengan penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri atau APD, tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstipulasi kegiatan perekonomian daerah, dan penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net. Antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, adapun langkah atau strategi percepatan penyerapan pendapatan pemerintah daerah agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, koordinasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait, meningkatkan kerja BUMD, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat agar munculnya kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan teknologi informasi
dan dengan melakukan penyempurnaan sistem administrasi. Sedangkan langkah-langkah atau strategi dalam penyerapan belanja, pemerintah daerah akan melakukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan, meninjau ulang pelaksanaan kontrak kerja, melakukan reformulasi program dan kegiatan dengan dukungan alokasi anggaran, merekapitulasi anggaran pada program yang berpotensi tidak terserap, dan mendorong peran serta aparat pengawas dan pemerintah atau APIP dalam memberikan asistensi dan pengawasan dalam penyelenggaraan program. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi juga harus mendorong kepada kabupaten kota untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 840/1994/SC tentang percepatan penyaluran bantuan sosial dan sosial safety net atau jaring pengaman sosial di provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang ditetapkan tanggal 23 Maret 2021. Hadirin yang saya hormati, pembangunan sistem kesehatan menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. Dalam mencetak generasi yang sehat, maka permasalahan stunting menjadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan selama pemulihan kondisi pasca pandemi. Kementerian Dalam Negeri mendorong bagi pemerintah daerah untuk mendukung penurunan angka stunting di Indonesia melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting kota. Bahwa dalam menyusun RKPD tahun 2022, pemerintah Sulawesi Utara akan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Sulawesi Utara. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi dalam 2 tahun terakhir harus menjadi salah satu acuan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan dalam RKPD Sulawesi Utara tahun 2022. Ketiga, memperhatikan berbagai regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Maret tahun 2019. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2019. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2019. Dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, saya berharap pada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini untuk dapat memberikan saran, masukan agar RKPD Sulawesi Utara tahun 2022 selaras dengan rancangan RKP tahun 2022. Hanya dengan komitmen yang tinggi dan kerjasama yang melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat, Sulawesi Utara diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu sadu sadu. Tuhan menyertai kita semua. Jakarta, 21 April 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, di akhir acara saat ini kita akan mengikuti penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu dengan hormat diundang menempatkan diri di meja penandatanganan Bupati Kepulauan Sangihe, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, dan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo. Dengan hormat diundang menempatkan diri di meja penandatanganan. Dan diundang menempatkan diri di meja penandatanganan Wakil Bupati Minahasa, Wali Kota Tomohon, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Pada saat ini berkenan akan melakukan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan selesai. Dengan hormat silakan kembali ke tempat duduk. Ya, akan dilanjutkan dengan foto bersama. Disilakan untuk tertibnya foto bersama. 1, 2. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara kita saat ini telah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Wakil Gubernur beserta dengan para pimpinan atau kepala daerah, para bupati, wali kota seprovinsi Sulawesi Utara yang hadir, serta kepada Forkopimda Sulawesi Utara dan pimpinan serta anggota DPRD Sulawesi Utara, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara Musrenbang RKPD tahun 2022 ini secara virtual. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi terima kasih kami. Bapak Ibu yang kami hormati, disampaikan kepada Kabupaten Kota Lokus Tanting agar supaya dapat standby di sini dulu untuk bertemu dengan Bapak Sam. Sekali lagi tujukan kepada Kabupaten Kota Lokus Tanting, khusus kepada kepala-kepala Bapedanya, untuk dapat tinggal di tempat ini karena ada pertemuan dengan Pak Sam. Ada jumlah 11 kabupaten kota.